selaku suami kepada Bapak Bedi Nawipa Esa Diklat. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini ada kita biasa pakai salam itu. Wayao itu datang dari orang Me, Amakane itu datang dari orang Moni, Kinawanare itu datang dari orang Lani, Amolonggo itu dari orang Amume, dan Lima Witimi Saipa itu dari Kamol. Jadi kita biasa begitu Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, dan juga Pak Sekda dan perwakilan dari provinsi, 6 provinsi, 5 provinsi yang lain. Pertama, yang terhormat para gubernur Setan Papua atau yang mewakili, yang mulia Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengarah Papua IPB Setan Papua, Ibu Iren, selamat datang. Saya dengar dari malam jangan darat ya. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Papua Tengah, para pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan para hadirin serta tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat kerja pemerintah daerah bersama Badan Pengarah Papua atau BPP Tanah Papua dengan tema besar kolaborasi percepatan menuju Papua sejahtera, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Provinsi Papua Tengah. Ini luar biasa ya. Saya juga merinding sebenarnya. Jadi saya rasa bangga menjadi orang Papua dan kita bisa duduk di sini hari ini. Karena hari ini Papua ditentukan oleh kita ini, selain Tuhan. Bagaimana kita merumuskan supaya rakyat bisa sejahtera, bagaimana kita berbicara supaya masalah negeri ini bisa kita minimize dan selesaikan, bagaimana supaya orang Papua juga memiliki ketertinggalan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Tengah, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua membawa semangat baru untuk bersama-sama mempercepat kemajuan tanah Papua, tanahnya negeri orang Indonesia. Ibu hadirin yang saya hormati, Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Provinsi Papua Tengah secara resmi dibentuk pada tanggal 27 Juli 2022 bersama-sama dengan Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan dan seterusnya Papua Barat. Kita bangga dan menghormati negara yang memberikan privilege kepada kita orang Papua, supaya kita juga bisa menjadi gubernur, bisa menjadi wakil gubernur, dan kita bisa menjadi pejabat di atas kita bukan sendiri. Kita tepuk tangan untuk pemerintah Papua. Saat ini Papua Tengah memiliki populasi kurang lebih sebanyak 1,4 juta, memiliki 8 kabupaten yang terdiri dari 131 distrik, 336 kelurahan, dan 1.215 kampung dengan kondisi geografis yang beragam serta tantangan aksesibilitas yang tidak diterima. Bapak Ibu hadirin sekalian, rapat kerja ini menjadi momen penting untuk menyatukan arah dan langkah. Kita tidak hanya bertukar pandangan, tetapi
tetapi juga menyusun program-program strategis dan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hasil dari pertemuan ini akan kita rangkum menjadi satu kesimpulan bersama, dan rencananya akan kita sampaikan masuk kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai suara kolektif dari tanah Papua. Tentu saja kita juga ingin menjadikan forum ini sebagai ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam kebijakan otonomi khusus. Kita semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan bahwa otonomi khusus benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di tanah Papua. Ini saat yang tepat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Negara Papua atau BPP sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan di tanah Papua. Saya berharap diskusi kita nanti bisa berjalan terbuka dan jujur melalui kolaborasi yang jujur dan setara. Saya yakin kita bisa mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, adil dan bermartabat bagi seluruh masyarakat di atas tanah ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Rapat kerja pemerintah daerah bersama BPP Papua Raya secara resmi saya nyatakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua Tengah, hormat memberi kesempatan yang bagus. Saya jadi bentar. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili asisten dasar kami. Mungkin dulu sama-sama saya di Bapak. Ya, sebentar. Teman main lagi di Bapak. Yang kami hormati yang mewakili Gubernur Provinsi Papua, Pak Asisten. Yang kami hormati yang mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat, yang mewakili Gubernur Provinsi Papua Selatan, yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Forkopimda Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati pegawai Provinsi Papua Tengah SDM 1, 2, 3 telah ada, anggota BPP yang datang juga jalan darat ya, santai juga pulang kampung. Baik, ada kesempatan jadi sambutan kami cukup panjang 1 jam, tetapi saya persingkat saja. Baik, kita berada di dalam daerah otonomi Papua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021. Pada Undang-Undang Nomor 2 2021. Kita berada di dalam daerah otonomi khusus, berarti ada dana otonomi khusus, ada badan khusus, kemudian ada badan yang menyelenggarakan yang mengelola dana otonomi khusus. Kemudian kita berada di dalam situasi-situasi khusus. Hal ini dihadapkan pada peran kita masing-masing. Keberadaan kami di sini berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 68A. Di sana menyebutkan badan-badan khusus. Badan-badan khusus ini antara lain MRP, DPRP, DPRK, BP3UKP, itu badan-badan khusus. Kedua badan-badan khusus ini sudah diatur di dalam aturan hukum masing-masing untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsi kami BP3UKP melaksanakan fungsi SEK, SAEK. Jadi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi dan kolaborasi. Berdasarkan PP 106 tahun 2021 yang berbicara tentang kewenangan-kewenangan khusus, posisi PP 3UKP diatur di dalam pasal 85 sampai 91. Kemudian yang kedua, berdasarkan PP 107 tahun 2021 itu berbicara penerimaan, pengelolaan sampai pengawasan, pengendalian, mengatur tentang itu berada di pasal 51 dan 50 dan 51. Berkaitan perizinan pengawasan dilakukan oleh BPKP, kemudian Inspektorat Provinsi Kabupaten, dikoordinasikan oleh BP3UKP. Yang berikut, tugas dan tanggung jawab kita sebagai badan yang mengelola dana khusus pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, bahkan kementerian dan lembaga wajib melaporkan hasil kegiatan atau hasil laporan akhir tahun setiap bulan Maret setiap tahun. Sebelum tahun berakhir pada bulan Maret sudah dilaporkan kepada satu presiden, yang kedua wakil presiden, yang ketiga Menteri Dalam Negeri, Bappenas, kemudian Menteri Keuangan, kemudian BP3UKP, MRP dan DPRP wajib. Kenapa? Ya, kita refleksi dari otonomi khusus jilid pertama sampai jilid kedua. Untuk jilid kedua ini jangan masuk sampai ke lubang yang sama. Begitu saja, tidak boleh terjadi. Untuk melaksanakan program-program ini harus dengan paradigma desain motivasi sehingga anggaran sebesar itu apabila ada anggaran hasil program kegiatan itu terlihat, jangan sama dan memiliki daya ungkit yang besar. Kalau tidak memiliki daya ungkit yang besar, ya sama saja. Sehingga kita bisa membaca apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Sekarang ada program dianggarkan, hasilnya kelihatan tidak, ada tidak, kualitasnya bagus atau tidak. Ini sebagai bahan refleksi. Jangan sampai jilid 1 dan jilid 2 tidak ada bedanya. Kalau ukurnya adalah tugas dan fungsi kami berada di Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Cerdas, Politik Hukum dan Kawan, 4 program pokok. Baik, sebelum saya teruskan, saya kembangkan dulu.
Sorry saya lupa. Ya, ya DPD Provinsi Papua. Alter Yoko. Ini pendeta. Kemudian Papua Barat, Ibu Irene Marwi, ini pulang kampung. SMA sama-sama saya dengan bicara dengan teman. Ya, saudara saya, Pak Tuan, Papua Pegunungan, Hormat Terima. Kemudian Pak Panggilau, Papua Barat Daya, ini dulu hati, Tangerang yang lain Sulawesi Selatan. Kemudian Pak Yosef Yonen, ini orang Afrika, ya. Dari Papua Selatan. Papua Selatan benar kan? Oh iya, jadi ini kelompok enam, kelompok kerja, PPB, ketuanya, wakil presiden, kemudian membawahi tentang 9 orang. 3 diantaranya Menteri Dalam Negeri, Bappenas, kemudian Menteri Keuangan, kemudian ditambah 6 anggota, jadi kami 9 orang. Maka tadi saya sampaikan bahwa di dalam laporan tahunan, tadi saya sampaikan bahwa wajib, ya, kalau tidak lapor, tidak apa-apa. Kalau kemarin kami mohon maaf, tidak apa-apa, kami memaafkan. Tetapi untuk tahun berikut setelah kami sampaikan ini, jangan terulang. Kenapa? Pengawasan ada dari kami. Ya, BPK, KPK, dan lain-lain dikoordinasikan oleh kami. Tapi kalau ada penyimpangan, kami tidak akan tolerir. Masyarakat sudah susah, jangan buat susah lagi. Baik, badan-badan khusus yang mengelola dan melakukan khusus, hati-hati. Saya tidak akan. Ya, kalau dia Jakarta, saya di Jakarta. Mungkin saya tidak bisa ditipu. Baik, saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.